Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini merupakan section kedua terkait internal flow for convection. Mari kita lanjutkan materi yang pertama, yaitu constant heat flux-nya. Nah, di pertemuan sebelumnya saya jelaskan ya, ini ketika kondisi constant heat flux, contohnya ketika satu saluran ya, pipa ya, dimana diberi constant heat flux ya sepanjang pipanya, kemudian ada temperatur masuk, temperatur inletnya, kemudian ada temperatur exitnya atau keluarnya, dan sepanjang pipa ya kita namakan L ya. Kemudian laju perpindahan panasnya ya, Q dot ya, ini sebanding dengan heat flux kali luasannya. Ya, luasannya ketika dia penampangnya circular, maka luasannya adalah P kali D kali L, atau A sama dengan perimeter kali L ya, dimana perimeter adalah P kali D. Kemudian ya, sebanding dengan laju massa dikalikan dengan Cp ya, panas spesifik dikalikan dengan delta T, di mana delta T ini selisih temperatur exit dengan temperatur inletnya. Dari persamaan ini ya, persamaan pertama dan persamaan kedua, kita bisa menghitung temperatur keluarnya atau temperatur exitnya ya, sama dengan ya temperatur inlet ditambah dengan heat flux kalikan luas dibagi laju massa ya dikalikan Cp, atau ya temperatur inletnya ditambah dengan heat flux kalikan dengan perimeter dikalikan panjangnya dibagi laju massa dan Cp. Nah, oke. Nah, di constant heat flux ya, ini kalau kita buat grafiknya ya, kita bisa memprediksi berapa nilai temperatur exitnya ya sepanjang L tentunya ya. Nah, ini ada satu kasus ya, contohnya ketika kita ada gimana sih, ada satu saluran ya, anggapnya pipa diberi heat flux yang konstan, mana QS-nya itu 10 watt per meter persegi. Kemudian fluida ini memiliki laju massa m dot dan temperatur masuknya Ti. Kemudian panjang pipa ini memiliki panjang 20 meter. Kemudian perimeter ya atau Pi kali D ini diketahui 2 meter. Kemudian laju massa 4 kg per detik. Panas spesifik yaitu 25 joule kg per derajat Celcius. Kemudian temperatur inputnya itu 5 derajat Celcius. Nah, kemudian dalam persamaannya kita bisa menghitung laju perpindahan panasnya atau Q dotnya sebesar heat flux kalikan luas, di mana Qs ya luas dalam penampang sirkular ya, kita ketahui bahwa luas penampangnya adalah P D kali L atau perimeter dikalikan L. Oke, kemudian kita masukkan heat fluxnya 10 watt per meter persegi, P nya itu adalah 2 meter ya, kemudian L nya 20 meter, maka didapatkan sebesar 400 watt ya. Kemudian dengan persamaan Q sama dengan laju massa dikalikan Cp dikalikan selisih temperatur exit dan temperatur masuk ya, kan ketahui temperatur exitnya berapa. Kita masukkan ini 400 watt, kemudian laju massanya 4, Cp nya 25 ya, kemudian selisih temperatur exit dengan temperatur inputnya, kemudian didapatkan temperatur exitnya yaitu 9 derajat Celcius. Nah, ini ketika temperatur di posisi ya sini ya 5 derajat Celcius, katakan di sini temperatur inputnya, kemudian temperatur exitnya ya, ini grafik temperatur, ini menandakan sepanjang L ya, di posisi L ujung pipa ini temperatur exitnya 9 derajat Celcius. Oke, kita ingin mencari berapa temperatur fluida di posisi X, katakanlah di sini, atau L per 2 ya, L per 2. Nah, sama konsepnya dengan persamaan tadi ya, kita ketika mencari temperatur fluida di posisi X, katakanlah kita ingin mencari temperatur di
X sama dengan 10 atau tengah-tengahnya berapa sini. Oke. Nah, persamaan awalnya ini ya, temperatur exit sama dengan temperatur input ditambah ya, ini heat flux yang konstan dikalikan luas area atau P kali L dibagi laju massa dikalikan dengan CP-nya. Nah, ketika panjangnya ketika dia L ya. Misalkan kita ingin posisi di tengah-tengah atau L per 2, maka persamaan ini L-nya bisa kita ganti dengan L per 2 ya, ketika kita ingin mencari posisi ya tengah-tengah pipanya atau L per 2. Maka ininya kita ganti dengan L per 2 ya. Atau secara general persamaannya, jika kita inginkan posisi X ya Tmx sama dengan temperatur input ya ditambah heat flux dikalikan P kali X ya posisinya dibagi M dot dan Cp. Ya, misalkan kita ingin mencari posisi X sama dengan 10 atau L per 2 ya, di sini X 10 berapa di sini ya temperaturnya ya, maka kita masukkan temperatur inputnya 5 derajat Celcius ya, heat fluxnya 10 ya, kemudian P nya 2, kemudian P nya 2 ya 2 meter ya, ketahui P nya ini 2 meter, kemudian L nya panjangnya 10 meter ya, separuh dari 20 ya, 10, kemudian dibagi laju masanya, cek lagi laju masanya 4 kg per detik. Oke, ini 4 ya, 4 dikalikan dengan Cp. Cp nya tadi 25 joule per kilogram per derajat Celcius. Oke, di sini kita masukkan ya, maka ini 100 ya bagi tambah 2 7 derajat Celcius, otomatis di sini ya 7 derajat Celcius tengah-tengah sini. Oke, nah ini persamaan ketika mencari temperatur fluida di posisi X ya. Ini persamaan 2 ya, persamaan 2 ketika kita ingin mencari posisi temperatur di ketika di satu titik. Oke, kemudian kita mencari temperatur surface-nya ya. Jadi kita selanjutnya kita membahas temperatur surface atau permukaannya ya, temperatur permukaannya ya. Jadi kita teruskan dulu persamaannya ya, dalam laju perintah panas Q dot sama dengan H kali A, kemudian temperatur surface dikurangi temperatur rata-rata ya, Tmx posisi tertentu ya, ini ya, kemudian atau heat flux ya, dot sama dengan H kali temperatur surface ya dikurangi temperatur rata di posisi X nya. Kita tahu bahwa dalam konstan heat flux ya, ini temperatur surface tidak konstan ya, temperatur surface tidak konstan, ini ya tidak konstan, ini pun tidak konstan ya, fungsi dari X. Berarti kita persamaannya bisa kita tulis Q(S) H sama dengan H kali Tmx ya. Jadi fungsi X ya dikurangi Tm fungsi dari X ya, karena yang konstan adalah Q(S) nya ya, heat flux nya, sehingga kita bisa cari temperatur surface nya di posisi X sama dengan Tmx ya, temperatur rata-rata di posisi X ya, ditambah laju heat flux nya ya, Qs ya, Qs dibagi dengan H ya. Nah, ini persamaan 3 ya. Dan juga ketika H ini konstan, ketika ya konstan ketika di area fully developed ya, fully developed ya. Jadi H ini ya seperti
saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ketika kondisi heat fully developed ya, ini konstan ya, nilai koefisien perbedaan panasnya ya, X-nya konstan. Ketika kita berasumsi alirannya sudah fully developed ya, ini pendekatan ya, sehingga QS-nya konstan, H-nya konstan, maka ini adalah konstan ya. Maka bisa kita tulis persamaannya TS ya, temperatur surface di posisi X sama dengan temperatur min rata-rata di posisi X ditambah C atau konstan, dimana C itu adalah heat flux ya, konstan dibagi H ya. Nah ini persamaan 4 ya, ini persamaan 4 ya, ini persamaan 4 ya. Oke, maka bisa kita tulis grafik ya, saya gambar grafik ulang ya, temperatur, kemudian ini posisi X ya, dimana tadi sini ada temperatur inputnya ya, kemudian sini ada 7 derajat Celcius, ini 5 derajat Celcius ya, ini temperatur exitnya tadi 9 derajat Celcius ya, ini sepanjang L ya, L exitnya T exitnya 9 derajat Celcius. Ketika L nya 10, ini L nya ketika dia 20. Nah kita ingin tahu temperatur surface berapa ya, tadi dengan persamaan 4 ya, persamaan 3 ya, ini 4 ya, persamaan 3 dan 4. Kita tulis ya persamaannya, bahwa temperatur surface-nya ya sama dengan temperatur min X tambah C ya. Kemudian ya, kita tahu bahwa temperatur ketika exit ya, kita ingin mencari titik di sini temperatur surface-nya ya, temperatur surface di exit-nya, otomatis ya temperatur min rata-rata keluarnya ada temperatur exitnya. Jadi jika L-nya itu 20 ya, maka bisa kita tulis ketika temperatur surface di posisi L yang ujung pipa ya, sama dengan TML ya, posisi L tambah C. Nah TML ini di exit kita temperatur exit keluarnya ya, ditambah C ini temperatur surface-nya di posisi L. Nah, maka temperatur surface-nya di titik L ini berapa? Otomatis kita bisa memprediksi di titik sini itu berapa. Oke, kita masukkan persamaannya ya, di temperatur surface di titik L ya, di panjang L ya, kita tuliskan persamaannya, X-nya sama dengan L ya. Jadi temperatur surface-nya ini temperatur surface-nya di posisi L ya, itu sama dengan ya TE tambah C ya. TE nya berapa? SC nya berapa tadi? 9 derajat Celcius ya, 9 derajat Celcius ya, ditambah C itu tadi QS dibagi H ya. Nah di sini asumsinya tadi di soal ya, bahwa H-nya itu sebesar 5 ya, 5 watt per meter persegi per derajat Celcius ya, koefisien perbedaan panas konveksinya 5 sekali ketahui ya, maka bisa kita hitung C nya itu tadi QS ya, QS nya tadi berapa? QS nya tadi heat flux nya diketahui 10 watt per meter persegi. Oke, 10 ditambah 10 dibagi 5 ya heat flux-nya. Maka 9 derajat Celcius ditambah 2 derajat Celcius, maka 11. Otomatis temperatur surface-nya inilah 11 derajat Celcius. Jadi delta T-nya sebesar 2 derajat Celcius, atau
C ini menandakan ya beda temperatur antara temperatur surface dengan temperatur exitnya ya sekitar 2 derajat Celcius. Oke. Kemudian kita ingin mengetahui temperatur surface-nya di sembarang titik juga ya. Ya, sembarang titik. Sama kondisinya ya. Persamaan generalnya ya tadi temperatur TSX ya di posisi X tertentu sama dengan temperatur kondisi di posisi X ya, temperatur rata-rata fluidnya dikurangi ditambah C ya. Oke, maka kalau kita ingin mencari posisi di X nya 10 ya, temperatur surface di posisi X sama dengan 10, maka kita masukkan temperatur min saat dia posisi X sama dengan 10 ditambah C. Oke, maka sini temperatur minnya berapa? Di tengah-tengah sini berapa? 7 derajat Celcius ya. Kemudian ditambah ya heat flux-nya atau C-nya itu 2 derajat Celcius. Maka 9 derajat Celcius. Maka di sini ya Anda lihat di sini adalah konstan ya. Ini 9 derajat Celcius. Ya, artinya apa? Ya, ini kondisinya dia linear ya. Ya, ini 11, ini 9, ini 9, ini 7. Oke, ini menandakan bahwa koefisien penduduk panas fluxnya konstan ya. Maka perubahannya linear ya. Grafiknya linear dari 5, 7, 9 ya. Kemudian temperatur surface-nya dia memiliki beda temperatur 2 derajat, ini 11. Kemudian posisi di titik tengah-tengah temperatur surface-nya 9 derajat Celcius. Oke. Ya, misalkan temperatur surface-nya di posisi awal ya atau X sama 0, maka sini Tm X sama 0 tambah C. Ya, di sini tadi temperatur saat X 0 itu inletnya ya 5 derajat Celcius ditambah C-nya 2 derajat Celcius. Ya, otomatis ini 7 derajat Celcius. Ini 7 derajat Celcius yang menandakan bahwa linear. Oke, ini kasus ketika constant heat flux. Insya Allah kita lanjutkan ke season berikutnya untuk kasus constant wall temperature. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.